Halo masyarakat bumi, dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di planet Mars karena saya rasa planet bumi sedang tidak baik-baik saja. Karena tengah terjadi pandemi global coronavirus COVID-19. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama yang ada di bumi untuk menjaga kesehatan kita, menjaga warga bumi itu sendiri dengan cara tetap di rumah dan juga mengikuti aturan-aturan pemerintah. Jangan mudik dulu, tetap di rumah. Dan juga lakukan pekerjaan sebisa mungkin di rumah. Di rumah tetap produktif dengan cara bekerja di rumah. Dan juga marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan rajin cuci tangan setiap waktu dan juga memakai masker ketika kita sakit dan juga menghindari kerumunan-kerumunan orang-orang banyak. Karena itu dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Antara COVID-19 dan social distancing, efektifkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtarudin dengan NIM 2280190042 dari Pendidikan Fisika Untirta tahun 2019 akan menyampaikan jurnal mengenai keefektifan social distancing di tengah pandemi global COVID-19. Sebelum membahas jauh tentang seberapa efektif social distancing, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Apa sebenarnya coronavirus dan siapa COVID-19? Coronavirus telah diketahui orang-orang sejak berpuluh-puluh tahun. Dan coronavirus punya banyak spesies. Ada sekitar 20 spesies coronavirus dan mayoritas dari spesies-spesies ini tidak menginfeksi manusia. Ada 8 spesies dari 20 spesies tadi yang menimbulkan masalah bagi manusia. 5 dari 8 spesies ini hanya menimbulkan dampak yang sangat minimal kepada manusia. Dan ada 3 spesies yang berbahaya dan menimbulkan kerusakan parah kepada manusia. Coronavirus pertama kali ditemukan pada hewan pada tahun 1930-an. Ini pertama kali ditemukan pada ayam dan menyebabkan infeksi pernapasan pada ayam tersebut. Berikutnya, pada 1940, ia juga ditemukan pada tikus, dan pada manusia pertama kali ditemukan pada 1960 dan disebut human coronavirus. Dan pertama kali human coronavirus muncul di media cetak pada tahun 1968. Kembali kepada 3 spesies coronavirus yang membahayakan kepada manusia. Yang pertama adalah SARS coronavirus. SARS kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV. Virus ini tersebar di dunia dan menjadi pandemik pada tahun 2003. Dan yang kedua adalah MERS coronavirus atau kepanjangan dari Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. MERS tersebar pada tahun 2012 dan ia menginfeksi sekitar 2.494 orang di dunia dan sekitar 858 orang meninggal karena MERS tersebar di sekitar 24 negara. Dan yang ketiga adalah spesies yang sangat berbahaya pada manusia, yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019
atau disebut juga sebagai SARS-CoV-2. COVID-19 ini pertama kali muncul dan diberitahukan oleh Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO pada akhir Desember tahun 2019. Hal menarik tentang COVID-19 di mana sampai saat ini belum ada vaksin untuk pencegahan maupun pengobatannya. Coronavirus adalah virus pernapasan di mana penularan antara individu terjadi terutama melalui tetesan aerosol, kontak yang erat antara individu di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja, pada transportasi, dan di pertemuan komunitas diperlukan agar penularan virus terjadi. Maka daripada itu, marilah kita semua sama-sama untuk di rumah saja, untuk bersama-sama menjaga kesehatan dunia. Informasi ini saya dapatkan dari ceramah Dr. Zakir Naik. Update korban COVID-19 per Sabtu 2 Mei 2020. Di Indonesia, positif COVID-19 mencapai 10.551 kasus dan jumlah kematian sampai 800 orang. Dan di dunia, positif COVID-19 3.344.099 orang dan total yang meninggal dunia mencapai 238.663 orang. Cara mencegah COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus coronavirus COVID-19 ini. Dan cara pencegahan terbaik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan secara rutin. Yang kedua, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau batuk dan bersin menggunakan siku bagian dalam. Hindari interaksi fisik dengan siapapun yang memiliki gejala batuk, pilek, dan flu. Untuk selanjutnya, efektifkah social distancing dalam memitigasi penyebaran COVID-19? Analisis pemodelan oleh George J. Milne dari Universitas Simonsy, Australia Barat, Australia. Di sini saya akan membacakan jurnal mengenai analisis pemodelan terhadap social distancing di tengah pandemi global COVID-19. Latar belakang. Coronavirus COVID-19 telah diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai pandemi karena penyebarannya ke seluruh dunia. Kemampuan negara-negara untuk menampung dan mengendalikan penularan sangat penting jika tidak ada vaksin, dan kenyataannya sampai sekarang belum ditemukan vaksin. Kami mengevaluasi serangkaian tindakan social distancing untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam mengurangi tingkat infeksi harian dan tekanan konseksual pada sistem perawatan kesehatan. Metode dari jurnal ini yaitu menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, China. Adapun temuannya, penerapan keempat social distancing yaitu penutupan sekolah, tidak hadir di tempat kerja, peningkatan isolasi kasus,
dan pengurangan kontak masyarakat sangat efektif dalam meratakan kurva epidemi, mengurangi jumlah kasus harian maksimum, dan memperpanjang durasi wabah. Ini juga ditemukan efektif bahkan setelah 10 minggu keterlambatan dari kedatangan kasus indeks. Intervensi tunggal yang paling efektif ditemukan meningkatkan isolasi kasus menjadi 100% anak-anak dan 90% orang dewasa. Hasil, pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua intervensi jarak sosial yang tersedia dan dengan tingkat kepatuhan tertinggi. Dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas model. Penggunaan berkelanjutan dari keempat intervensi jarak sosial dengan 90% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat menghasilkan pengurangan tingkat infeksi dari 60% menjadi kurang dari 1%. Wow. Demikian pula keempat intervensi jarak sosial atau social distancing dengan rendahnya kehadiran di tempat kerja yaitu 50% dan penurunan yang lebih rendah dalam kontak di seluruh masyarakat sekitar sebesar 30% dan keterlambatan aktivasi hingga 10 minggu juga menahan tingkat infeksi di bawah 10%. Tindakan jarak sosial atau social distancing gabungan ternyata sangat efektif dengan semua tindakan diaktifkan secara bersamaan dan 50% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 30% dalam kontak masyarakat. Epidemi lokal dapat dihentikan dengan penundaan aktivasi selama 8 minggu. Strategi gabungan ini mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 menjadi 12.000 dengan strategi intervensi yang lebih ketat yang melibatkan penutupan sekolah, peningkatan isolasi kasus, ketidakpedulian di tempat kerja, dan pengurangan kontak di masyarakat. Pengurangan yang lebih besar mungkin dapat dicapai. Hasilnya menunjukkan bahwa dua tindakan jarak sosial atau social distancing yang terpisah sangat efektif. Isolasi kasus dan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat. Kedua langkah ini dapat diperkuat lebih lanjut, mengingat kami berasumsi bahwa banyak kasus yang diisolasi, bukan seluruh keluarga. Ada ruang untuk meningkatkan efektivitas strategi itu. 70% intervensi pengurangan kontak masyarakat juga dapat diperkuat menjadi pengurangan 90% jika diperlukan. Pemodelan kami menunjukkan bahwa penutupan sekolah adalah tindakan social distancing yang paling tidak efektif yang dipertimbangkan, namun sangat mengganggu karena orang dewasa diperlukan untuk merawat anak-anak yang lebih kecil. Efektivitasnya yang moderat muncul dari asumsi kami bahwa anak-anak masih memiliki kontak dengan komunitas yang lebih luas ketika sekolah ditutup. Ini menunjukkan bahwa menggabungkan penutupan sekolah dengan pengurangan 30% dalam kontak di seluruh masyarakat akan jauh lebih efektif. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama berjuang melawan COVID-19 dengan hanya di rumah saja. Kita harus peduli akan kesehatan kita sendiri dan juga kesehatan kerabat serta keluarga kita.